Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Luka. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari. Sehat semuanya? Syukurlah. Saudara-saudari, semua yang ada di sini pernah nonton sepak bola di TV? Pernah ya? Pernah lah, pastilah ya. Jadi kalau saudara-saudari mungkin juga di sini ada yang juga punya penggemar klub-klub sepak bola, baik Liga Eropa, Afrika mungkin juga, apalagi Liga Indonesia ya. Dan biasanya kalau kita nonton sepak bola, entah itu pertandingan antara Indonesia melawan negara luar atau Malaysia kah, Singapura kah, itu kita sebagai penonton tidak bisa dipungkiri, itu juga pengen ngatur pemainnya ya. Nomor 3 ngoper ke nomor 4, nomor 4, nomor 5, aduh sayang, coba tadi nomor 6 itu maju, umpan balik langsung ditendang, gol. Waduh sayang, kenapa ini nggak dipasang pemainnya ini, kenapa jadi bangku cadangan ya. Lalu kemudian kalau misalnya berkali-kali gak gol, waduh kita selalu merengut sepanjang pertandingan, kita padahal di rumah. Dan bahkan kalau misalnya kalah pertandingan, seminggu kita pasti sedih, kadang-kadang begitu, yang punya klub kesayangan itu. Saudara-saudari, kalau kita sadari itu adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya ya. Faedahnya apa? Karena walaupun kita berteriak-teriak di rumah, tentu di stadion itu tidak akan mendengar. Bahkan komentar kita itu lebih sadis dibandingkan komentar dari komentator itu. Lebih lebih pengen berkomentar lebih pokoknya ya. Harusnya begini, harusnya begitu, dan semuanya pengen ngatur. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu ya tentu saja itu tidak akan didengar juga. Komentator saja ya, semantar sepak bola saja berkomentar sana sini dan juga berkomentar apapun, ya juga pasti yang namanya tim sudah diatur sama pelatihnya seperti itu. Satu hal yang singkat, yang sederhana, yang biasa kita lihat sehari-hari itu menggambarkan
sebenarnya juga apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Hidup kita itu kadang-kadang kalau kita sadari, ada yang tidak bisa kita atur, ada yang tidak bisa kita pilih, ada yang bisa kita pilih. Kayak nonton bola gitulah. Ada yang bisa kita pilih, nonton bola itu ambil snack, minumannya apa, snacknya apa. Kita nonton dengan baik, nonton dengan asik aja, kalah menang ya sudahlah. Nggak usah banyak komentar atau lebih canggih dari komentator yang di TV. Kita nikmati saja, itu pilihan. Kita nggak bisa memilih, oh ini harusnya pemainnya ini yang dikeluarkan ini. Coba kalau pemain ini yang dikeluarkan, mau kita ngomong sampai seperti apapun nggak kedengeran di stadion sana itu, karena kita di rumah. Komentator yang di lapangan aja nggak bakal kedengeran. Jadi itu yang nggak bisa kita atur, itu nggak bisa kita pilih. Kayak hiduplah begitu. Dalam hidup itu juga sama. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita kutak-atik. Ada hal-hal yang bisa kita kutak-atik. Yang tidak kita bisa kutak-atik, job desk-nya Tuhan. Yang bisa kita pilih, kita bisa kutak-atik, job desk-nya kita. Dua hal yang tidak bisa kita kutak-atik, yang adalah job desk-nya Tuhan, yaitu adalah pada saat kita lahir. Pada saat kita lahir, tentu saudara-saudari, kita semua tidak bisa milih siapa orang tuanya, lahir di mana, kapan lahirnya, tanggal berapa, di negara apa. Kalau bisa milih, banyak yang katanya milih mau jadi orang tuanya kayak Brad Pitt sama Angelina Jolie ya. Kalau anak-anak saya tanya, kamu kalau mau lahir kira-kira diberi pilihan mau lahir di siapa orang tuanya? Raffi Ahmad katanya, Sultan. Waduh, no ada yang dia bilang katanya. Dan tentu saja hal itu tidak bisa. Itu adalah sesuatu yang sudah ada begitu saja. Lalu hal yang kedua yang tidak bisa kita kutak-atik adalah kematian. Tentu kapan, dimanapun, kapanpun, tanggal berapapun kita tidak tahu. Itu job desk-nya Tuhan. Tidak bisa dikutak-atik, tidak bisa dipilih. Tetapi di antara keduanya ada yang bisa kita pilih, yaitu pada saat berjalan dari setelah lahir, ya dari lahir itu sampai pada menuju akhir hidup kita. Ada pilihan jalan ke kanan, ada pilihan jalan ke kiri, ada pilihan jalan ke depan, ke samping. Nah, kita memilih jalan yang mana untuk menuju ke situ. Nah, saudara-saudari, Injil Lukas ini memberikan kita suatu gambaran yang lengkap. Dalam bab-bab yang ditulis, sengaja supaya pembaca itu melihat keseluruhan, supaya gambaran kehidupan manusia itu dibuat supaya kita memilih jalan yang diikuti oleh Yesus. Jalan yang dipilih oleh Yesus, kalau di Injil Lukas itu bab 9 itu menunjukkan Yesus memilih jalan salib. Di bab 13 dikasih tahu juga kepada para murid, Yesus memilih jalan salib. Dia menuju Yerusalem memilih jalan salib, bukan untuk rekreasi, tetapi untuk menebus. Dia akan sengsara, lalu disalib, wafat dan bangkit. Jalan salib yang penuh dengan kesulitan itu dipilih sebagai jalan menuju kemuliaan. Para murid sebenarnya pada bab 12, kita ini sekarang di bab 12 yang dibaca tadi, diajak juga untuk memilih jalan. Tetapi Yesus memberikan jalan salib yang tentu saja bukan seperti dirinya, yang selalu sengsara, disalib sampai wafat dan bangkit. Tapi dipilihkan jalan, yaitu jalan kesucian. Apa itu jalan kesucian, saudara-saudari? Jalan kesucian mungkin dalam pikiran kita akan menjadi orang suci. Atau jalan kekudusan, kita akan menjadi orang kudus. Seperti apa menjadi orang kudus? Nah, ini persepsinya harus kita samakan dulu ya. Jangan sampai nanti saudara-saudari pindah KTP jadi Kabupaten Kudus, jadi orang kudus. Nah, itu memang benar orang kudus, tetapi bukan itu yang saya maksud. Kudus dalam arti rohani. Jalan kekudusan. Jalan kekudusan ini ditunjukkan dengan suatu hal yang unik kita dengarkan dalam bacaan Injil ini. Yaitu adalah kalau kita dengarkan, jangan takut, juallah segala milikmu karena kamu akan diberi kerajaan Allah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Apa yang dimaksud pundi-pundi? Apa yang dimaksud dengan harta di surga? Bagaimana cara kita melakukan itu? Kalau kita lihat
kata pundi-pundi dan juga harta, ini bahasa Indonesia yang secara harafiah mungkin kita akan menjadi bingung. Tapi coba kalau kita lihat lebih dalam arti sesungguhnya ditulis dalam bahasa Yunani sebagaimana Injil ini ditulis dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat pundi-pundi itu artinya adalah kantung uang, balantion, itu kantung uang. Sedangkan harta itu adalah taisauros, tempat harta. Tempat harta itu semacam tempat kotak persembahan. Jadi kalau taisauros itu tempat persembahan dan kantungnya itu adalah kantung, ya kayak macam kantong kolektor lah, kantong kolektor itu. Kalau kantung persembahan atau kotak persembahan itu adalah isinya pasti persembahan yang diberikan. Beda loh sama dengan tempat atau celengan atau tabungan, kotak celengan. Kalau kotak celengan, saudara-saudari naruh duit pasti untuk investasi di masa depan. Tujuannya adalah buat saya ambil lagi. Tetapi kalau yang namanya kotak persembahan, kita mengumpulkan dan diberikan. Nah, ini konsep yang penting dalam gereja Katolik, bahwa keselamatan itu berarti adalah bukan pertama-tama menuntut dari hasil tabungan itu. Saya sudah menabung, berbuat ini, berbuat itu. Mana dong sekarang diganti? Ganjarannya mana? Itu konsep menabung, investasi. Keselamatan itu bukan begitu dalam gereja Katolik. Keselamatan itu adalah dari yang diberikan Tuhan Yesus dalam baptisan yang sudah kita terima. Adalah berkat tanpa usaha manusia, Tuhan sudah menebus. Itulah keselamatan, tanpa perlu menabung. Tetapi konsepnya adalah persembahan. Jadi ini kantungnya kantung persembahan. Nah, jadi kita disuruh buat kantung persembahan, kotak persembahan. Nah, masalahnya adalah isinya apa kotak persembahan itu? Isinya apa? Hartanya apa yang mau kita persembahkan itu? Jadi rahmat itu yang diberikan Tuhan kita balas dengan persembahan. Persembahan apa yang diberikan? Di sini dijelaskan yaitu bahwa diajak orang untuk jangan buatlah bagimu pundi-pundi dan juga janganlah engkau tertidur, hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya di waktu pulang perkawinan, supaya jika tuannya itu datang mengetuk pintu segera dibuka pintu, berjaga-jaga. Lah kok bisa yang namanya harta itu kok kita diminta untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia? Maksudnya apa ini? Yang dimaksud di sini adalah bahwa yang kita akan kumpulkan sebagai persembahan itu adalah sikap berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga yang seperti apa, saudara? Sikap berjaga-jaga yang dilakukan adalah sikap untuk setia melakukan tugasnya. Di sini digambarkan adalah si hamba yang tugasnya buka tutup pintu. Dia punya tugas sederhana, buka tutup pintu. Tetapi kalau dia lakukan dengan setia dan terus dilakukan dengan tekun, itulah iman. Lalu kemudian dia lakukan dengan sukacita, itulah persembahannya dia. Jadi kalau digambarkan di sini, harta yang diberikan atau persembahan yang diberikan dimasukkan di kantong persembahan itu seperti apa? Yaitu adalah perbuatan iman yang sederhana, yang dilakukan dengan setia dan penuh sukacita. Contohnya banyak. Pernah digambarkan adalah seorang ibu yang mengganti popok anaknya yang masih bayi. Dilakukan dengan setia, merawat bayinya dengan tekun, mengganti popok dengan sukacita. Itulah persembahan yang dimasukkan di kantong tadi itu. Itu persembahan sederhana. Maka dalam kisah, salah satu kisahnya Santo Fransiskus yang diambil namanya oleh Paus Fransiskus ini, Fransiskus dari Assisi. Pada suatu ketika siang hari dia sedang memotong rumput. Ada seorang datang bertanya kepada dia, Fransiskus, kalau Tuhan sore nanti menjemput kamu, mengambil nyawa kamu, apa yang harus kamu lakukan? Orang itu berpikir bahwa Fransiskus akan mengatakan bahwa saya akan mengaku dosa, saya akan berdoa, saya akan begini. Tapi dia mengatakan, saya akan menyelesaikan potong rumput ini sampai habis, sampai sore, sampai semuanya selesai saya potong semuanya. Sederhana jawabannya. Yang dimaksud adalah tadi, bahwa siap sedia tadi ada melakukan pekerjaan yang sehari-hari, yang penuh sederhana tadi, dengan suatu kesetiaan, sukacita, keikhlasan,
itu adalah persembahan untuk Tuhan tadi. Itulah persembahan yang diberikan. Itulah jalan menuju kesucian. Jadi jangan disalahpahami juga ya pekerjaan sehari-hari. Jangan sampai orang bilang lagi main gaple di pos ronda, ini pekerjaan sehari-hari saya lakukan dengan sukacita, jadi amal. Enggak. Jadi persembahan, enggak. Bukan itu yang saya maksud tadi ya. Bukan main gaple tadi. Pekerjaan yang saudara-saudari lakukan sebagai ibu, sebagai bapak rumah tangga, sebagai pastor, sebagai suster, yang menjadi job desk-nya kita, yang kita lakukan dengan sederhana, dengan setia, sukacita. Itulah perbuatan iman yang menjadi persembahan yang dimasukkan ke kantung tadi itu, ke kotak persembahan itu. Itulah jalan kesucian. Maka kalau saudara-saudari baca dalam kisah Santo Santa, ada banyak Santo Santa yang diangkat oleh Paus itu dengan kisahnya yang luar biasa, sebagai martir, sebagai pengkhotbah, segala macam. Tapi ada yang paling sederhana lagi diangkat, yaitu seperti Santo Nuno dan Santo Giles ini. Ini adalah dua bruder yang hidup pada zaman yang berbeda. Kalau Santo Nuno itu adalah seorang panglima perang Portugis, dan dia masuk ke biara menjadi bruder sederhana. Jadi panglima perang, jenderal, masuk biara jadi bruder karena dia sudah sendiri hidupnya. Dan kemudian tugasnya apa? Tugasnya cuma buka tutup pintu biara. Ada tamu masuk, dia buka pintu, dianterin, mau ketemu siapa Pak? Sudah selesai, itu buka tutup lagi pintunya, dianterin. Begitu terus. Sama seperti Santo Giles juga, bruder, tugasnya buka tutup pintu, diangkat menjadi santo. Tidak ada kisah heroik yang lainnya, cuma karena buka tutup pintu dengan setia. Saudara-saudari, jangan-jangan kalau saudara-saudari pulang ke rumah ada bapak-bapak tua yang buka komplek pintu gerbang itu, ya, jangan-jangan dia santo loh ya. Santo nih, jangan-jangan nih, buka pintu tutup dengan senyum setia setiap hari ya, dengan pekerjaannya yang luar biasa itu, jangan-jangan dia jadi santo loh. Nah berarti kita diajak sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana sekali. Mari kita bersama-sama supaya kita mempersembahkan sikap iman kita, tindakan iman kita, melakukan pekerjaan yang sederhana yang kita lakukan dengan setia, sukacita, dan kita berikan kepada Tuhan. Itulah jalan menuju kesucian, itulah yang bisa kita pilih, itulah tindakan iman, itulah sikap iman yang oleh Abraham pada bacaan kedua dilakukan oleh dirinya. Dan mari kita lakukan dengan yang sederhana. Tuhan memberkati kita.